Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egal Ponjokusuma, NEM 23076, jurusan D3 Fisioterapi, Universitas Widya Usada Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 12 nerve atau saraf. 1. Nerve olfactorius adalah saraf pertama dari 12 saraf kranial. Saraf ini penting dalam perciuman. Saraf ini memonitor asupan membau yang dibawa udara ke dalam sistem pernafasan manusia dan sangat menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas dari makanan dan minuman. Nerve opticus, juga disebut saraf kranial 2, adalah susunan saraf yang berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Nerve oculomotoris adalah saraf ketiga dari 12 saraf kranial. Saraf ini mengontrol sebagian besar gerak mata, kontriksi pupil, dan mempertahankan terbukanya kelopak mata. 4. Nerve trochlearis adalah inti dari saraf kranial keempat. Ini terletak di bagian ventral dari gray mater pariequoidal dan berada langsung di bawah kompleks inti oculomotor di tingkat coli-culi rendah. 5. Nerve trigeminus adalah saraf yang berperan dalam mengirimkan sensasi dari kulit bagian anterior kepala, rongga mulut dan hidung, gigi, dan meningkas lapisan otak. 6. Nerve adducens memiliki sebuah inti yang terletak pada bagian kaudal dari tegmentum pons, tempat di bawah lantai vertikal keempat. Serat radikuler dari saraf kranial ketujuh atau saraf facialis melingkar di sekitar inti dari saraf abdusen pada daerah ini. Serat radikular dari saraf abdusen melintasi pons dan keluar dari batang otak di persimpangan pontomedulari. Saraf abdusen kemudian berjalan sepanjang permukaan ventral pons di bagian lateral dari arteri basilar, menembus dura, dan bergabung dengan saraf lain untuk otot-otot mata di situs cavernosa. 7. Nerve facialis adalah saraf kranialis ketujuh, berperan besar dalam mengatur ekspresi dan indera perasa di kulit wajah manusia. Saraf facialis memiliki dua komponen utama. Komponen yang lebih besar merupakan murni saraf motorik dan berperan dalam persarafan otot ekspresi wajah. Komponen ini yang merupakan saraf facialis sesungguhnya. Akan tetapi sepanjang perjalanan komponen besar terdapat komponen yang lebih tipis yang disebut saraf intermedius. 8. Nerve occipitus adalah tumor otak jinak. Ini tumbuh secara perlahan di saraf yang mengatur fungsi pendengaran dan keseimbangan. Akibatnya, secara perlahan penderita neuroma akustik akan mengalami gangguan fungsi pendengaran dan gangguan keseimbangan. 9. Nerve glossopharyngeus adalah saraf kranial ke-9, tidak memiliki peran yang cukup penting kecuali terkait perannya dalam gang refleks. Fungsi utama dari saraf glossopharyngeal adalah suplai persarafan sensorik dari orofaring dan bagian posterior belakang dari lidah. Selain itu, saraf
Glosopharyngeal juga memiliki fungsi motorik terhadap otot stylofaringeus, fungsi otonom parasimpatis pada kelenjar porotis, serta fungsi sensorik dari sinus korotis, badan korotis, dan terkadang kulit dari meatus oculus atau extremus dan membran timpani. 10. Nervus vagus adalah saraf cranialis yang ke-10 yang sebagian besar saraf-sarafnya merupakan saraf parasimpatis. Fungsi utama dari vagus adalah untuk fonasi atau berbicara dan menelan. Saraf vagus juga berperan dalam mentransmisikan serat sensorik dari kulit bagian posterior meatus auditory eksternal dan membran timpani. Saraf ini juga menyarafi lajur usus sejauh lengkung lienalis dari usus besar transversal atau kasar dan jantung, cabang tracheobronchial dan bagian interma abdomen. 11. Nervus accessoris spinalis merupakan saraf yang memberikan impuls motorik untuk otot-otot di daerah segitiga posterior dari leher, yaitu sternocleidomastoidum dan trapezius. Secara umum, saraf aksesorius terbagi menjadi dua bagian, yakni cranialis dan spialis. Anehnya, hampir selalu ketika dokter menyatakan saraf aksesorius, yang dimaksud adalah saraf aksesoris spinalis yang sebenarnya kurang tepat untuk dikategorikan sebagai saraf cranialis. 12. Nervus hypoglossus adalah saraf yang berperan dalam memberikan pernafasan pada otot-otot lidah. Gerak lidah memiliki berbagai macam peranan, mulai dari untuk mengunyah, menelan, dan bahkan berbicara. Selain itu, saraf ini juga menyalurkan serat dari C1 yang berfungsi mensarafi otot-otot tali. Itulah penjelasan dari saya tentang nerve atau saraf. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.